Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu, yang telah dan masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, yang jika kita ingin menghitung nikmat itu, pastilah kita tidak akan mampu melakukannya. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa hendaklah kita ucapkan dengan harapan kita ketika melaksanakan sunnah beliau akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-31, kita akan membahas hadis ke-31 dari kitab Arba'una Hadisan Fit Tarbiyati wal Manhaj, yakni kitab yang membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tarbiyah. Bagaimana kita mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik kaum muslimin, dan bagaimana kita bermanhaj, memiliki pendirian kita sebagai seorang muslim berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa, sebelum kita menjelaskan dan mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan, terlebih dahulu kita akan membacakan hadisnya, kemudian nanti menerjemahkannya, menjelaskan secara umum dan mengambil faedah-faedah yang terkhusus, faedah tarbiyah, ya, tarbiyah dalam pendidikan diri kita, keluarga dan kaum muslimin, dan manhaj kita sebagai seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-sam'i wat-tha'ah fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alaika." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sam'i wat-tha'ah." Hendaklah engkau, wajib atasmu mendengarkan dan taat kepada pemimpinmu, fi usrika wa yusrika, di dalam keadaan engkau sempit, di dalam keadaan engkau sulit, wa yusrika, dan di dalam keadaan engkau lapang, di dalam keadaan engkau senang, wa mansyatika, dalam keadaan engkau semangat, wa mukrahika, dalam keadaan engkau terpaksa, wa atharatin alaika, dan dalam keadaan engkau harus merelakan sesuatu dari dirimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih beliau. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini merupakan suatu hadis yang sangat penting. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam kita mentarbiyah diri kita. Ya, di dalam mentarbiyah diri kita, hadis ini menginginkan kita untuk taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada orang yang mengurusi urusan kita. Dalam hal ini pemimpin-pemimpin kita. Kita harus melatih diri kita untuk taat. Begitu juga kita melatih istri kita untuk taat. Melatih anak-anak kita untuk taat. Melatih orang yang berada di bawah bimbingan kita. Kita sebagai seorang guru, kita melatih murid-murid kita untuk taat. Menjelaskan kepada mereka betapa pentingnya berbuat taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada para pemimpin kita. Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin. Jadi
di dalam aspek tarbiyah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang taat dan patuh. Taat dan patuh tentunya di dalam kebaikan, di dalam kebenaran. Kemudian, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, hadis ini juga menekankan kepada setiap muslim untuk memiliki manhaj, untuk memiliki kepribadian di dalam dirinya, bahwa seorang muslim tidak boleh baginya membantah, membangkang, tidak boleh. Dia harus taat, dia harus patuh. Makanya banyak di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk taat. Selain hadis ini ada hadis yang cukup panjang, ya, dijelaskan oleh para sahabat. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada mereka. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Ya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami, suatu nasihat yang sangat mendalam. Wa darafat minhal uyun, sampai-sampai air mata kami di saat itu menetes, mengalir. Hati kami takut, khawatir. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Seolah-olah mereka merasa ini sepertinya nasihat terakhir. Lalu para sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausina ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina, kata para sahabat. Ya Rasulullah, seolah-olah nasihatmu ini seperti nasihat perpisahan. Berikanlah kepada kami wasiat. Nabi mengatakan, usikum bittaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya, wasam'i wat ta'ah sebelumnya kata beliau. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan dengarkan pemimpin kalian dan taatlah kepada mereka. Fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya di antara kalian jika dia hidup panjang dia akan melihat pertengkaran yang begitu besar di kalangan kaum muslimin. Perpecahan-perpecahan yang terjadi di antara mereka. Ya. Kenapa perpecahan itu sering terjadi? Kenapa perpecahan itu selalu terjadi di kalangan kaum muslimin? Di antara sebabnya karena mereka tidak patuh. Mereka tidak taat. Mereka senang membangkang. Bahkan terkadang, ya, saking bencinya mereka terhadap pemimpin mereka, mereka tidak segan-segan membunuhnya. Ini terjadi di zaman sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Di antara mereka yang terbunuh adalah sahabat Nabi Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ini sebab akarnya, permasalahannya adalah kurangnya taat kepada pemimpin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat. Nanti di akhir zaman ketika kalian hidup panjang, kalian akan melihat terjadinya perselisihan yang besar. Agar kalian bisa selamat dari perselisihan itu, peganglah, ya, dengarkanlah pemerintah kalian, pemimpin kalian, taatlah kepada mereka. Genggam sunnahku dan sunnah para sahabatku, taatlah kalian kepada aku. Ya. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang itu dengan gigi geraham kalian. Jadi di dalam hadis itu Nabi menyebutkan di antara sebab perpecahan itu karena tidak taat. Yang kedua, karena berbuat bid'ah. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taat, patuh kepada pemimpin merupakan manhaj seorang muslim. Merupakan poin penting di dalam tarbiyah yang harus ditanamkan ke dalam diri kita, ke dalam keluarga kita, anak-anak murid kita, dan kaum muslimin secara keseluruhan. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bis-sam'i wat-tha'ah fi usrika wa yusrika."
Dalam keadaan engkau sulit, dalam keadaan engkau mudah. Biasanya kalau kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, dalam keadaan keputusan pemimpin kita sesuai dengan selera kita, maka kita akan senang menerimanya. Ya, biasa orang seperti itu. Ketika yang diperintahkan oleh pemimpinnya itu berhubungan dengan hobinya, berhubungan dengan kesenangannya, berhubungan dengan hal-hal yang dia sukai, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami akan dengar dan kami akan taati. Akan tetapi ketika keputusan itu bertolak belakang dengan hobinya, dengan kesenangannya, maka dia akan mengatakan ya sami'na wa asaina. Mungkin secara lafaz dia akan mengatakan kami dengar, tapi kami tidak akan mengikutinya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sam'i, alaika bit-ta'ah fi usrika wa yusrika. Dalam keadaan engkau sulit, begitu juga taatmu dalam keadaan engkau senang. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kunci keberhasilan kita secara pribadi dan bermasyarakat adalah kita tunduk dan patuh di bawah satu perintah, di bawah satu arahan, di bawah satu manajemen. Ini tidak hanya berlaku pada ketaatan kita ke pemimpin negara seperti presiden, tapi ini berlaku juga ketaatan kita kepada orang-orang yang memegang urusan kita, pemimpin kita. Baik dalam perusahaan, dalam sekolah, dalam lembaga pendidikan, atau dalam organisasi-organisasi yang lainnya. Ketika pemimpin kita menetapkan suatu keputusan, ya, maka kita harus taat dan patuh. Selama keputusan itu tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun keputusan itu kita tidak sukai. Seperti itu. Kemudian Nabi melanjutkan wa man syatika, ya, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan jelaskan tentang poin-poin tersebut di sesi yang selanjutnya. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam hadis yang ke-31 di dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tadi telah kita sampaikan dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sam'i wat ta'ah." Wajib bagi kalian untuk dengar dan taat. Artinya, ketika kita mendengar perintah, ya, kita mendengar ada perintah, kita harus mendengarkannya. Walaupun terkadang perintah itu tidak dalam bentuk suara. Misalnya kita mengetahui ada maklumat dari presiden kita tentang sesuatu, baik melalui lisan ataupun melalui tulisan. Jika hal tersebut, ya, menyangkut tentang kita, maka kita harus membacanya dengan baik dan mendengarkannya dengan baik. Ya, seperti itu. Sehingga setiap muslim wajib mengetahui perkara-perkara yang diinginkan oleh pemimpinnya untuknya. Contoh sederhana, pemerintah kita mewajibkan kita taat di dalam berkendara misalnya. Maka jika kita ingin berkendara, kita harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kendaraan tersebut. Ya, nah, seperti itu. Begitu juga dengan hal-hal lainnya, perizinan pernikahan, ya, atau hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kita harus mengetahui isi perintah tersebut. Karena akan sulit kita mengamalkan perintah jika kita tidak mengetahui isi perintah, atau bahkan salah tafsir terhadap keinginan perintah tersebut.
Maka kita harus mengetahui, memahami, mengetahuinya. Oke, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bis-sam'i." Wajib bagimu untuk mendengarkan. Ya, mendengarkan perintah. Bukan hanya batasan pada perintah yang bersifat suara, tidak. Kalau tulisan, Nabi tidak mengatakan alaika bil qiraah, tidak. Alaika bis-sam'i maksudnya di sini mencakup semua perintah, baik itu lisan ataupun tulisan. Karena secara umum orang memerintah melalui lisan. Nah, watta'ah. Jadi ketika kalian telah mendengarkannya, telah membaca perintah tersebut dan telah memahaminya, maka wajib kalian untuk mentaatinya. Fi usrika, tadi telah kita jelaskan, ya, di dalam keadaan engkau sulit maupun dalam keadaan engkau senang. Karena memang biasanya kita, kalau perintah itu sesuatu yang menyenangkan kita, maka kita akan bersegera untuk melaksanakannya. Misalnya pemerintah mengumumkan, ya, bahwa setiap orang wajib untuk melakukan sesuatu, untuk keluar melaksanakan pertandingan sepak bola misalnya. Karena itu hobi kita, kita pun senang mendengarkan dan mentaatinya. Tapi kalau sesuatu yang kita tidak sukai, kita akan malas untuk keluar. Ya, walaupun kita tidak sukai, maka tetap kita harus datang. Kita tetap harus melaksanakannya jika itu adalah suatu perintah. Wa man syatika wa makrahika. Dalam keadaan engkau semangat atau dalam keadaan engkau terpaksa. Ya. Dalam keadaan engkau sempit atau dalam keadaan engkau lapang. Sempit, sibuk, sakit. Selama kita bisa melakukannya, maka lakukan. Ya. Kita dalam keadaan sakit nih. Tapi pemerintah atau pemimpin kita mewajibkan kita melakukan sesuatu. Kalau kita bisa melakukannya, maka wajib kita melakukannya. Kalau kita tidak bisa melakukannya, maka kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu untuk melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi melaksanakannya tadi juga mengukur kadar kemampuan kita. Kalau kita mampu, kita laksanakan. Kalau kita tidak mampu, kita memohon maaf dan menyatakan saya tidak mampu melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin tersebut. Wa man syatika, dalam keadaan kita semangat. Nah, seperti yang kita katakan tadi itu tentang hobi kita. Lalu kita pun semangat, kita pergi cepat. Bahkan kita mungkin berada di barisan paling depan. Karena perintah dari pemerintah itu adalah sesuatu yang kita senangi. Wa makrahika, kata Nabi. Atau perintah itu sesuatu yang membuat engkau tidak suka. Itu bukan hobimu, bukan fashion kita. Tapi pemerintah menyuruh kita melakukannya, maka kita pun melakukannya. Ya. Wa asaratin alaika. Walaupun keputusan pemerintah itu tidak melibat atau mendahulukan yang lain daripadamu. Asarah itu artinya kita mendahulukan orang lain. Isar itu kita mendahulukan orang lain melakukan sesuatu. Misal kita antri untuk mengambil air. Lalu ada orang yang di belakang kita lihat dia tua, dia butuh minum lebih dahulu, lalu kita dahulukan dia. Bapak silakan terlebih dahulu. Ini namanya isar. Kita mendahulukan orang lain atas hak kita. Sebenarnya kita lebih berhak. Tapi ya, untuk isar tadi karena kita ingin mendahulukan orang lain, maka kita berikan. Wa asaratin alaika, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah walaupun keputusan pemerintah itu, keputusan pemimpin itu tidak mendahulukan engkau, padahal engkau seharusnya yang lebih berhak. Ini kan kezaliman berarti kan? Ini kan kezaliman. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap engkau harus taat. Misal, pemerintah akan mengangkat salah satu dari beberapa orang sebagai pemimpin atau sebagai kepala bidang apakah pendidikan, ekonomi atau lain sebagainya. Lalu mencalonlah 2 atau 3 orang.
Yang dua orang ini memiliki yang tiga orang ini memiliki kompetensi yang besar, yang baik, ya. Tapi salah satu dari mereka sebenarnya lebih condong, lebih unggul. Tapi pemimpin kita atau presiden misalnya di antara tiga ini dia maunya kepada yang A. Dia memilih si A. Padahal si B lebih unggul daripada si A. Baik dari sisi kekuatan, dari sisi kecerdasan, dari sisi yang lain sebagainya, si B harusnya lebih berhak. Tapi pemimpin tadi lebih senang kepada si A. Lalu dia mengangkat si A ini sebagai bahagian tadi. Ini keputusan dari pemerintah. Keputusan itu mengambil hak si A yang seharusnya si B ini lebih berhak, mengambil hak si B. Didahulukan si A daripada dia, padahal dia lebih berhak seharusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun seandainya keputusan itu mengambil hakmu, maka tetaplah engkau taat. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang sangat besar bagi seorang muslim untuk tetap taat kepada pemimpinnya walaupun keputusan pemimpinnya itu menyakitkan hatinya. Walaupun keputusan itu membuat dia sulit. Selama keputusan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tetap kita harus mentaatinya. Lalu bagaimana jika perintah itu mengandung maksiat? Apakah kita mentaatinya? Tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin kita menyuruh kita mencuri, maka kita tidak boleh mengikutinya. Dia menyuruh kita korupsi, kita tidak boleh mengikutinya. Dia menyuruh kita meminum khamar, tidak boleh kita mengikutinya. Walaupun dengan 1000 alasan, tidak boleh kita mengikutinya. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Walaupun ketika kita tidak misal pemimpin menyuruh kita meminum khamar untuk menyambut tamu misalnya. Ya. Karena tamunya ini dari negara yang tradisi mereka meminum khamar. Lalu karena kita sebagai delegasi kita diharuskan oleh pemimpin minum untuk menghormati dia. Kita katakan tidak, saya tidak minum. Dipukul kita sama pemimpin tadi, kita harus sabar. Sabar atas hukuman yang diberikannya, tapi tetap tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Kalau perintah tersebut mengandung maksiat. Tapi kalau tidak mengandung maksiat, sahabat, maka tetap kita wajib taat dan patuh kepada pemimpin kita. Kemudian, ada sesuatu hal yang penting untuk kita lakukan. Kita dengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya tentang ketaatan ini, yang membuat kita berat untuk taat kepada pemimpin. Itu sebenarnya adalah pada keputusan-keputusannya yang membuat kita sulit, yang membuat kita dipilih kasih tadi seperti yang kita sebutkan itu, atau kita dalam keadaan tidak semangat. Makanya di dalam hadis ini ketika Nabi mengatakan, taatlah kalian kepada pemimpin kalian dalam keadaan kalian sempit atau lapang atau semangat atau terpaksa, atau di saat kalian itu tidak diprioritaskan. Berarti di dalam hadis ini potensi kita meninggalkan perintah itu lebih banyak. Dalam keadaan kita sulit, pasti kita akan lebih sulit untuk taat. Begitu dalam keadaan mukroh, dipaksa, itu sulit kita untuk taat. Atau di saat kita seharusnya menjabat, menerima hak, tapi tidak diberikan. Lebih besar potensi kita untuk tidak taat kepada pemerintah kita atau pemimpin kita. Tapi tetaplah kita taat walau dalam keadaan seperti itu. Karena ada janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Karena seluruh urusannya adalah kebaikan.
Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak akan mendapatkan hal tersebut orang lain kecuali dia mukmin. Apabila dia mendapatkan kebaikan, idza asabat syarra, jika dia mendapat sesuatu yang membuat dia senang, syakara, fadzalika khairul lahu. Wa idza asabat dharra, sabara, fadzalika khairul lahu. Jika dia ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia sabar, maka itu baik untuknya. Maksudnya sahabat, ketika kita taat kepada pemimpin dalam keadaan lapang, senang kita mengikutinya, kita dapat pahala juga. Ketika kita mengikuti pemimpin kita dalam keadaan kita terpaksa, tapi tetap kita laksanakan, maka kita dapat kebaikan. Maka tetap laksanakan perintah pemimpin itu, walau kita tidak menyukainya, dengan sabar. Dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sahabat, kita akan lanjutkan penjelasan hadis ini dan faidah penting yang bisa kita ambil pada sesi terakhir nanti. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiba juga kita pada sesi terakhir dalam pembahasan kita di kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Kita berada pada hadis yang ke-31. Ya, tadi telah kita jelaskan hadis ini pada sesi pertama dan kedua. Secara umum, Nabi SAW menginginkan kita untuk taat. Dan tentunya yang taat pertama itu kita prioritaskan adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian taat kita kepada pemimpin kita. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada orang yang memegang urusan kalian. Di sini para ulama juga menjelaskan di antara ulul amri itu yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah ulama. Ya, ketika ulama menegaskan ini haram, maka kita harus mengikutinya. Ulama mengatakan ini halal, kita ya menjalankannya. Kalau ulama mengatakan ini wajib, maka kita harus melaksanakannya seperti itu. Begitu juga taat kita kepada pemerintah kita. Jadi itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena ulama yang menentukan batasan-batasan halal dan haram tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketika pemerintah atau pemimpin kita menyuruh kita melakukan sesuatu, maka kita timbang perintah itu. Apakah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi? Jika tidak menyelisihi, maka laksanakan. Jika menyelisihi, maka tinggalkan. Ya, tinggalkan aspek yang menyelisihi. Karena terkadang ada keputusan pemerintah, perintah dari pemimpin itu, di satu sisi haram, di sisi yang lain banyak manfaatnya. Maka jika bisa dipilah dan dipilih, jika bisa dipisahkan, maka pisahkan. Yang haram itu tinggalkan, yang mengandung kebaikan itu dilaksanakan. Jika tidak bisa dipilih karena dia merupakan satu kesatuan, ya maka kita tetap meninggalkannya karena itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika seandainya ini perkara-perkara yang bersifat duniawiyah, ya, lalu pemerintah memutuskan kita untuk melakukannya, tidak ada hubungannya dengan keagamaan, ya. Tapi ini mengandung aspek kemudaratan dan manfaat. Maka kita timbang. Jika mudaratnya ya lebih besar, maka kita berusaha untuk melaksanakannya. Jika mudaratnya lebih kecil atau bahkan bisa mendatangkan jika manfaatnya lebih kecil dan mudaratnya jauh lebih besar karena kebodohan pemimpin misalnya, maka kita harus menasihati pemimpin kita dan kita berupaya untuk tidak melakukannya karena akan menghasilkan atau mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Seperti itu. Artinya, bukan berarti setiap setiap keinginan dari pemerintah itu kita terima bulat-bulat. Tidak. Kita timbang dulu dalam aspek syariah. Kalau ulama mengatakan itu halal, sudah selesai. Kita laksanakan. Kalau ulama mengatakan itu haram, maka kita tinggalkan. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat lagi aspek lain.
jika keputusan pemimpin itu sesuatu yang mendatangkan kemudaratan karena kebodohannya, ya, maka kita tetap harus menasehatinya. Bukan mencemarkan nama baiknya, tidak. Ini terkadang karena emosi sesaat atau karena syahwat ingin membantah terus kepada pemimpin, kita selalu mencari kesalahan-kesalahan pemimpin. Pemimpin itu tetaplah manusia. Ketika dia benar harus kita dukung, kita bantu. Ketika dia salah harus kita ingatkan, kita nasihati. Ya, tidak. Janganlah menjadi rakyat yang selalu mencari kesalahan dari pemimpinnya dan melupakan kebaikan-kebaikan dari pemimpinnya. Ini sama saja seperti sabda Nabi yang menjelaskan tentang akan banyak nanti pada hari kiamat perempuan itu yang masuk neraka. Kenapa? Yakfurna, kata Nabi. Mereka itu kufur. Lalu para sahabat mengatakan, ayakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? Nabi mengatakan tidak. Yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada suami mereka. Jika suaminya melakukan suatu kesalahan, maka seluruh kebaikan yang pernah dilakukan oleh suaminya seumur hidupnya itu tidaklah pernah dihitungnya. Bahkan dianggapnya, aku tidak pernah merasakan kebaikan dalam hidupku padamu. Ini sifat yang menjadikan banyak dari manusia itu masuk neraka. Begitu juga kita sebagai rakyat. Ini kebaikan pemerintah yang begitu banyak, dukung. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, nasihati. Ya, dimaafkan. Didoakan, ini perkara yang paling penting. Bukan selalu mencari kekurangan, selalu mencari kesalahan. Karena tetaplah dia manusia. Allah telah menunjuknya sebagai pemimpin, maka kita taat. Karena pimpinan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair." Katakanlah, wahai Allah, Malikul Mulki, engkau adalah rajanya para raja. Tu'til mulka man tasya', engkau memberikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', engkau mencabut kerajaan kekuasaan dari yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', engkau memuliakan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya', dan engkau akan membuat hina siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala bentuk kebaikan. Jadi ketika kita mentaati pemerintah, pemimpin, sejatinya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan kepemimpinan itu kepadanya. Allah yang menunjuk dia sebagai seorang pemimpin. Kalau dia salah, ya kita nasihati. Bukan berarti kita terima bulat-bulat kesalahannya. Ini juga pemahaman yang keliru. Ya, makanya di antara ulama yang buruk itu adalah ulama yang sengaja mendekati pemerintah, pemimpin, untuk mendapatkan, atau istilah bahasa kita, untuk mendapatkan atau menjilat si pemimpin tadi agar dia mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Tidak boleh. Seorang ulama harus tegas menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin. Dan ini sesuatu hal yang sangat berat. Nah, jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum ya, hadis ini yang kita mengambil faedah. Yang pertama, bahwa kita diwajibkan untuk mendengarkan pemimpin kita. Untuk mendengarkan setiap perintahnya. Dan ini mengandung makna bahwa kita harus mengetahui apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Terkhusus sesuatu yang berhubungan dengan diri kita. Misalnya pemimpin kita menyuruh kita menanam tanaman di sekeliling rumah misalnya. Maka kita harus melakukannya. Kalau kita tidak mendengarkan perintah itu, bagaimana kita bisa melakukannya? Kalau kita tidak memahaminya, bagaimana kita melakukannya? Artinya, sebagaimana seorang muslim wajib mengetahui apa yang diwajibkan Allah padanya seperti sholat, puasa, zakat. Kan kita wajib nih belajar tentang hal tersebut. Maka kita juga wajib belajar, mengetahui, memahami apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Apalagi di zaman teknologi seperti ini, keputusan-keputusan pemerintah itu tersebar luas ya, dan mudah untuk diakses. Maka hal-hal yang berhubungan dengan diri kita
wajib kita untuk mengetahuinya. Alaika bisam', engkau dengarkan. Wa ta'ah, setelah engkau mengetahuinya, engkau taati, engkau patuhi. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang ketiga adalah fi usrika wa yusrika, dalam semua keadaanmu, baik senangmu atau susahmu, engkau semangat atau tidak semangat, bahkan seandainya di saat itu engkau diambil hakmu, tetap engkau harus taat kepadanya. Karena sahabat, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada pemimpin itu akan memudahkan urusan kita. Akan membuat sedikit memperkecil perselisihan. Memperkecil kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Seperti itu. Dan poin terakhir, dan ini juga tidak kalah pentingnya, ketika kita mendengar perintah dari pemimpin, maka harus kita pastikan dahulu bahwa perintahnya itu bukanlah merupakan suatu kemaksiatan. Kalau kemaksiatan, maka tidak boleh kita mentaatinya. Kita harus meninggalkannya. Misal pemerintah menyuruh kita berbuat riba, ya, atau hal-hal lainnya, maka tidak perlu kita melaksanakannya. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semua. Dan semoga hadis yang kita sampaikan ini bisa kita hafalkan atau setidaknya kita fahami dengan baik. Dan kita mengamalkannya di dalam mentarbiyah diri kita, keluarga, dan kaum muslimin secara keseluruhan. Serta menanamkan manhaj yang baik, ya, yaitu manhaj taat kepada Allah, kepada pemimpin, ya, selama itu berada di dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.